Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat 51. Al-Maidah berarti hidangan, makanan bahasa kitanya. Untuk siapa? Karena kita bahas ayat 51, maka untuk orang yang termasuk dalam angka 51 ini. Siapa angka 51 ini? 5 berarti 5 rukun Islam. Berarti orang Islam nih, yaitu orang yang bersyahadat, orang yang sholat, orang yang berzakat, orang yang puasa, dan orang yang menunaikan ibadah haji. Itu rukun Islam. Kemudian 51 juga adalah penjumlahan. Kalau dijumlahkan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Berarti orang yang mengamalkan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Dan yang terakhir, angka 1 menandakan rukun ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, walaupun engkau tidak mungkin bisa melihat Allah. Akan tetapi yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatnya. Nah ini, jadi ketiga ini disebut dengan rukun agama yang terdiri dari rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Nah, orang yang mengamalkan surat Al-Maidah ayat 51 adalah orang yang memiliki kriteria tersebut di atas. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya bunyi surat Al-Maidah ini? Surat Al-Maidah ini berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Artinya begini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattahizul yahuda wan nasara awliya'a, jangan kamu mengambil orang Yahudi, orang Nasrani sebagai pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa di antara kalian yang mengangkat mereka, maka sesungguhnya dia itu adalah bagian dari mereka. Dan sesungguhnya Allah, innallaha la yahdil qaumaz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalau kita perhatikan dengan seksama ayat ini, Allah ingatkan yang pertama yang dipanggil itu ya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman ya tidak dipanggil. Untuk melakukan apa? Supaya tidak mengangkat pemimpin dari golongan orang Yahudi dan orang Nasrani. Mengapa tidak boleh mengangkat mereka? Karena mereka itu adalah pemimpin bagi umatnya masing-masing. Di sini berarti kita diajarkan untuk bertoleransi agar pemimpin itu dari golongannya masing-masing.
ketika ada orang yang mengangkat di luar golongannya, maka berarti sebetulnya mereka itu adalah golongan mereka sendiri. Kalau bahasa kitanya misalnya begini, kalau ustadz itu mau memimpin khutbah, ya di masjid, jangan di gereja. Kalau pendeta mau memimpin kebaktian, ya di gereja, jangan di masjid. Begitu juga kalau ada rahib mau memimpin ibadah, ya di sinagog, jangan di masjid. Nah itu, jadi masing-masing tempatnya, masing-masing mempunyai tempat dan umat masing-masing. Jadi yang boleh memimpin seorang yang beragama Islam adalah orang Islam itu sendiri, supaya aturan-aturan Islam bisa berjalan. Yang boleh memimpin orang Nasrani adalah orang Nasrani itu sendiri, supaya aturan Nasrani bisa berjalan di tengah umatnya. Nah, ketika ada seorang yang berpaling, dia mengambil pemimpin di luar kalangannya, ya sebetulnya dia itu kalangan mereka, bukan dari kalangan yang ada di dalam KTP. Karena itu merupakan pembuktian, bukan hanya sekedar pengakuan. Kalau pengakuan siapa saja boleh ngaku, tapi pembuktian itu tidak lain adalah wujud dari implementasi terhadap keyakinan tersebut. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah itu tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di orang yang zalim adalah orang yang mengangkat pemimpin dari luar kalangan mereka sendiri. Kemudian selanjutnya, inti dari surat Al-Maidah ayat 51 ini adalah bahwa orang Islam itu harus bisa bertoleransi kepada perbedaan. Karena ketika Rasul pun waktu di Madinah diajak untuk beribadah cara-cara kafir Quraisy, Allah sendiri yang menurunkan surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ya bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Ya masing-masing saja. Masing-masing saja supaya terbina kerukunan. Yang kedua, ada komitmen yang dipegang teguh. Bukti daripada keyakinan, kepercayaan itu adalah mengamalkannya. Jadi kalau tidak diamalkan, hanya mengaku-ngaku saja, berarti itu tidak berkomitmen. Kemudian selanjutnya ada konsekuensi atau tanggung jawab. Konsekuensinya apa? Ya tadi itu, kalau kita tidak memilih pemimpin yang beragama Islam, orang Islam tidak memilih orang Islam, berarti dia bukan orang Islam, tapi golongan dari orang yang dipilihnya. Begitu juga kalau orang Nasrani memilih bukan orang Nasrani, ya berarti dia juga bukan orang Nasrani, tapi golongan dari orang yang dipilihnya. Nah itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.